Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan share video tentang gimana caranya membuat penulisan proposal skripsi kuantitatif. Jadi di sini ada 11 poin yang harus ada pada proposal skripsi kuantitatif. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kemudian poin yang kedua rumusan masalah. Poin ketiga tujuan penelitian. Poin keempat manfaat penelitian. Poin kelima penelitian terdahulu. Poin keenam landasan teori. Poin ketujuh pengajuan hipotesis. Poin kedelapan metode penelitian. Poin ke-9 sistematika pembahasan. Poin ke-10 jadwal penelitian. Dan poin ke-11 yaitu daftar pustaka. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang masalah, yaitu memuat beberapa paragraf. Untuk paragraf yang pertama itu biasanya itu dari umum ke khusus. Jadi di sini saya ambil contoh teori tentang manajemen. Untuk paragraf kedua yaitu tentang salah satu fungsi dari manajemen. Misalnya planning, organizing, actuating atau controlling. Untuk yang paragraf selanjutnya itu berisi dari subfungsi itu tadi. Jadi misalnya kita ambil subfungsinya itu planning, kemudian di dalam planning itu ada subfungsi lagi, kita ambil kebijakan lah kayak gitu, atau visi misi. Kemudian di paragraf selanjutnya yaitu kalau bisa ditambahkan ayat yang berhubungan dengan subfungsi tersebut. Jadi teman-teman, subfungsi ini itu sesuai dengan judulnya teman-teman. Jadi di paragraf ini itu misalnya judulnya teman-teman itu tentang implementasi kebijakan WFH, berarti di sini harus menjelaskan tentang implementasi WFH kayak gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya itu mengenai objek penelitian teman-teman. Di sini juga dijelaskan tentang keunikan dari objek tersebut, kemudian alasan kenapa teman-teman memilih objek tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini teman-teman kalau di kuantitatif itu membahas tentang adanya pengaruh atau tidak terpengaruhnya suatu variabel yang teman-teman ambil pada judul tersebut ya, serta itu untuk mengetahui nilai pengaruhnya, nilai hubungannya, nilai regresi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang poin ketiga, tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi pada proposal penelitian skripsi kuantitatif itu diawali dengan untuk mengetahui. Jadi misalnya untuk mengetahui pengaruh dari, untuk mengetahui nilai hubungan, untuk mengetahui apakah ada regresi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang poin keempat, memuat tentang manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di sini itu ada dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Untuk yang secara teoritis itu bisa teman-teman cantumkan untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan mata kuliah yang membahas tentang fokus yang kita ambil. Kemudian untuk menambah teori-teori yang sehubungan dengan fokus penelitian, untuk menambah wacana pustaka, untuk digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya, untuk digunakan atau dapat disampaikan sebuah pesan dakwah jika memang ada pesan-pesan dakwah pada penelitian teman-teman. Kemudian secara praktis yaitu untuk sumbangan pemikiran pada lembaga atau objek penelitian yang sedang kita teliti. Untuk poin yang kelima yaitu penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini lebih banyak lebih baik dan harus disesuaikan dengan judulnya teman-teman. Jadi jangan sampai ngambil penelitian terdahulu itu yang jauh dari judulnya teman-teman, harus searah, harus sinkron dengan judulnya teman-teman. Dan juga ambil penelitian terdahulu itu yang 3 tahun atau 2 tahun terakhir. Jangan sampai penelitiannya tahun 2020 ngambilnya pada tahun 2001, lah itu kan agak kejauhan. Kemudian kalau bisa teman-teman itu ambil penelitian terdahulu itu dari jurnal, kemudian dari skripsi, dari tesis atau disertasi juga boleh. Tapi biasanya dosen itu suka kalau teman-teman itu ambil penelitian terdahulunya itu dari jurnal, apalagi jurnal internasional. Kemudian untuk poin selanjutnya itu landasan teori. Di sini landasan teori itu memuat tentang definisi konsep yang berisi penjabaran dari variabel yang ada pada judul penelitian teman-teman. Jadi di sini itu misalnya judulnya teman-teman itu ada beberapa variabel, itu dijelaskan semua di landasan teori, kecuali objek penelitian, nggak perlu dijelaskan di landasan teori.
Untuk poin selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Jadi hipotesis ini disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya teman-teman ada 8, berarti hipotesisnya juga harus ada 8. Di sini hipotesis itu ada 2, yaitu HI itu maksudnya terdapat pengaruh atau terdapat hubungan. Untuk H0 itu tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat hubungan. Untuk poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini tanpa definisi semua, teman-teman jelaskan. Ada beberapa poin dalam metode penelitian. Poin yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik validitas dan reliabilitas data, teknik analisis data. Jadi untuk yang poin pertama mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Jadi pendekatan yang digunakan berarti teman-teman menggunakan di sini pendekatan kuantitatif ya. Kemudian jenis penelitian yang digunakan itu bisa juga deskriptif atau asosiatif. Jadi lihat di buku metode penelitian, kira-kira judulnya teman-teman itu menggunakan jenis apa yang sesuai kayak gitu. Kemudian lokasi penelitian itu berisi di mana lokasi teman-teman melakukan penelitian. Di sini bisa juga diberikan gambar kayak Google Map gitu sesuai dengan lokasinya teman-teman. Jadi harus lengkap dicantumkan pada lokasi penelitian. Untuk selanjutnya itu jenis dan sumber data. Untuk jenis datanya itu ada 3. Jenis datanya jenis data primer, sekunder, dan tersier. Jadi teman-teman bisa menggunakan ketiga-tiganya atau teman-teman hanya menggunakan satu aja jenis data primer atau 2, yaitu jenis data primer dan juga jenis data sekunder kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Untuk selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data di sini itu bisa melalui informan atau dokumentasi. Kemudian kita ke tahap-tahap penelitian. Jadi tahap-tahap penelitian itu ada 3, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap pengolahan data. Untuk tahap pralapangan itu ketika teman-teman belum melakukan penelitian, jadi rencana melakukan penelitian. Kemudian tahap pekerjaan lapangan ketika teman-teman terjun ke lapangan atau melakukan penelitian. Kemudian tahap pengolahan data itu setelah melakukan penelitian, jadi mengolah data atau menganalisis data. Untuk poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data teman-teman bisa dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kuesioner atau penyebaran angket, kemudian dokumentasi, kemudian observasi jika dibutuhkan, dan wawancara jika dibutuhkan. Biasanya pada penelitian kuantitatif itu lebih ke kuesioner atau penyebaran angket. Untuk selanjutnya itu populasi dan sampel. Untuk populasi ini memuat tentang keseluruhan dari objek penelitian teman-teman. Misalnya di situ ada 100 karyawan, berarti itu masuk ke populasi. Untuk yang sampel itu sebagian dari objek penelitian yang teman-teman teliti. Jadi ini disesuaikan pada buku metode penelitian. Misalnya di tempat teman-teman meneliti itu ada 100 orang, maka yang harus diteliti itu ada hitungannya sendiri berapa orang. Jika di situ ada 80 orang, berarti berapa yang harus diteliti sampelnya, seperti itu. Jadi teman-teman harus melihat dulu pada buku metode penelitian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu definisi operasional variabel, berisi variabel dan indikator-indikatornya. Untuk selanjutnya teknik validitas dan reliabilitas data. Di sini ada 2, yaitu uji validitas dilakukan per variabel dan juga uji reliabilitas dilakukan juga uji per variabel. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini ada 4, yaitu uji asumsi klasik atau bisa juga disebut uji normalitas data, kemudian uji multikolinearitas, kemudian ada uji heterokedastisitas, ada juga uji regresi linier berganda. Jadi teknik mana yang teman-teman gunakan ketika melakukan analisis data. Untuk poin yang ke-9 yaitu sistematika pembahasan, yaitu berisi susunan pembahasan proposal skripsi teman-teman. Di sini isinya berarti harus lengkap ya, dari bab 1 sampai bab 5. Jangan hanya bab 1 sampai bab 3 aja. Jadi harus lengkap di sini. Kemudian jadwal penelitian, berisi jadwal penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan ujian skripsi. Misalnya teman-teman pada bulan Januari menyusun skripsi, Februari ujian proposal, Maret melakukan penelitian, April ujian skripsi ya, kayak gitu. Harus ada jadwal penelitian yang harus teman-teman cantumkan pada
proposal skripsi teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka atau referensi yang menjadi rujukan teman-teman. Di sini teman-teman masukkan semua footnote yang telah teman-teman cantumkan itu diubah ke dalam format daftar pustaka. Jadi teman-teman, sekian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.